Renungan Harian, Bugar Selamanya, Risa Rifety. Luangkan waktu sebentar untuk mendengar suara Tuhan. Renungan harian hari ini mungkin adalah pesan yang Tuhan kirimkan khusus untukmu. Judul renungan hari ini, Selamat Malam, Selamat Tidur. Ayat inti hari ini, Mazmur 4 ayat 9 dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan. Menurut National Sleep Foundation, orang Amerika tidak mendapat cukup tidur. Sekitar 1 dari 5 orang bergumul setiap malam dengan insomnia. Penelitian menunjukkan bahwa masalah tidur di Amerika telah mencapai proporsi epidemi dan mungkin merupakan masalah kesehatan nomor 1 di negara ini. Kurang tidur memengaruhi kita dalam berbagai hal. Misalnya, mereka yang tidur kurang dari 6 jam semalam tidak akan hidup lama seperti mereka yang tidur selama 7 jam atau lebih. Namun mirisnya, di antara sebagian besar anak muda, masalah umur panjang tampaknya tidak terlalu relevan. Sikap mereka adalah, siapa yang peduli? Kurang tidur itu mahal. Komisi Nasional Gangguan Tidur memperkirakan bahwa kurang tidur menyebabkan kerugian sebesar 150 miliar dolar AS per tahun oleh karena stres yang tinggi dan penurunan produktivitas di tempat kerja. Dan itu beresiko. Sebuah artikel di Journal of American Medical Association menunjukkan bahwa di pagi hari setelah 24 jam tidak bisa tidur, kinerja motorik seseorang sebanding dengan orang yang benar-benar mabuk. Anda mengambil risiko yang tidak perlu jika Anda kurang tidur. Menurut Dr. Russell Rosenberg, Direktur Rumah Sakit Northside Sleep Medicine Institute di Atlanta, masalah paling umum dengan sulit tidur atau tidak cukup tidur di malam hari adalah stres. Kecemasan, stres, dan kekhawatiran tidak pernah mengambil cuti. Masalah tidur setelah kematian orang yang dicintai atau pengalaman traumatis adalah hal yang normal. Tetapi kecemasan jangka panjang dan stres kronis, atau sebuah kecenderungan tertekan karena khawatir akan berdampak pada kesulitan tidur kronis jangka panjang. Hal ini dapat dengan mudah menjadi lingkaran setan, di mana stres menyebabkan sulit tidur dan tidak bisa tidur menyebabkan stres. Ada ribuan orang yang berharap hal seperti ini bisa terjadi, yaitu ketika malam tiba, mereka dapat menjadi sedikit lebih masa bodoh dan siapa yang peduli, di mana semua pikiran bermasalah mereka menjauh. Salah satu jawaban terhadap masalah tidur adalah perubahan, terutama perubahan pola pikir, pola hidup, dan ketergantungan pada Tuhan daripada terhadap diri sendiri. Menghentikan aktivitas sibuk Anda sekitar 1 jam sebelum tidur akan membantu. Berjalan di sekitar blok, bersantai di pemandian air panas, dan mengalihkan pikiran Anda dengan membaca sebuah buku yang baik. Namun Dr. Rosenberg juga menyarankan agar Anda menggunakan waktu 20 menit atau lebih sebelum tidur untuk menuliskan kekhawatiran Anda. Lalu tuliskan apa yang Anda dapat lakukan untuk masing-masingnya. Ini akan menunjukkan kepada Anda apa yang dapat Anda ubah dan apa yang harus Anda biarkan orang lain yang lakukan. Kemudian berdoa. Serahkan masing-masing kekhawatiran yang spesifik yang tidak ada yang dapat Anda lakukan terhadapnya. Serahkan kepada Tuhan yang dapat menanganinya. Kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu dalam hidup ini, tetapi kita selalu dapat memilih untuk melakukan bagian kita dengan setia dan menyerahkan sisanya kepada Tuhan. Dengan mengenali batas kemampuan kita dan mempercayakan hal-hal yang di luar kuasa kita kepadanya, hati menjadi lebih tenang, iman semakin kuat, dan hidup dipenuhi damai sejahtera. Doa hari ini, Tuhan, ajarku melakukan bagianku dengan setia dan menyerahkan sisanya kepadamu. Beri aku damai saat aku tak bisa mengendalikan segalanya, sebab aku percaya Engkau sanggup menanganinya. Amin.